Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya masih sama seperti video-video saya yang lainnya, yaitu saya akan melaksanakan pembahasan uji kompetensi untuk kali ini, yaitu ini ya, bab 7, materinya adalah bioteknologi, yaitu IPA SMP kelas 9 semester 2. Tepatnya uji kompetensi pada halaman 90 sampai 93. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi. Nah, untuk menuju soal yang pertama, sebelumnya mohon waktunya sebentar. Siapapun yang mengenal channel saya, Umi Fitri Espansa, mohon dukungannya, mohon supportnya, yaitu dengan cara like, comment, share, dan subscribe, agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa SMP. Dan siapapun yang support channel saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berlimpahan rezeki dan kesuksesan. Amin. Mari kita ikuti pembahasannya. Nomor 1, produk bioteknologi ya, berikut yang dibuat dengan bantuan bakteri. Sebenarnya ini ya, pertama kali ini tahu itu sebenarnya juga dibuat dengan bantuan bakteri ya, hampir sama dengan pada tempe ya, karena sama-sama berasal dari kedelai. B itu kecap jelas bukan bakteri, karena kecap adalah Aspergillus owentii, itu adalah jamur ya. Kemudian C, yogurt itu jelas bakteri ya, bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, jadi jawabannya adalah C. Sedangkan untuk tempe itu Rhizopus oligosporus, itu jelas jamur. Hampir sama dengan pada tahu, berarti jawabannya adalah C. Soal yang nomor 2, berikut ini yang termasuk bioteknologi adalah, kita urutkan satu persatu. Pemanfaatan kedelai untuk membuat tahu ya, yang dimanfaatkan bukan kedelainya tapi mikroorganismenya, karena ciri bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme. Jadi A kalau menurut saya kurang benar. Yang B, pemanfaatan bakteri untuk pengongkosan. Biasanya untuk bioteknologi ini yang dimanfaatkan memang bakteri, tetapi bakteri yang bagus, yang bisa menghasilkan produk. Sedangkan kalau pemanfaatan bakteri untuk pengomposan ini, bakteri yang tidak bagus, yang mengalami pembusukan. C, menggabungkan dua sifat tanaman dengan cara okulasi. Kalau ini perkembangbiakan ya, bukan bioteknologi. Yang D, pemanfaatan bakteri untuk membuat asam cuka. Nah, ini benar. Asam cuka itu ini ya, bakterinya adalah Acetobacter aceti, menghasilkan asam asetat, atau kita mengenalnya dengan cuka. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 3, adonan roti yang sudah diberi kamir itu jamur tapi bersel satu ya, uniseluler. Di sini kamirnya adalah Saccharomyces cerevisiae, harus ditutup rapat dengan tujuan agar, kita cari satu persatu. A, kamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan oksigen. Mohon maaf, ini anaerob ya. Kamir itu memang respirasinya anaerob, jadi dia tidak butuh
oksigen. Jadi bukan menghasilkan juga oksigen. A jelas salah. Yang B, Kamir melakukan respirasi aerob. Lah dari sini aja udah salah. Kamir itu ini ditutup rapat itu biar tidak kena oksigen, berarti bersifat apaan? Aerob. Kalau di sini respirasinya aerob berarti salah. Otomatis ini yang C juga salah ya. Ada kata-kata respirasi aerob juga. Nah, sekarang kalau A, B, C udah salah berarti yang benar D. Kamir melakukan respirasi anaerob, betul, yang menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu setahu saya yang mengembangkan adonan roti. Berarti memang jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Jamur Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan, jelas ini kecap ya. Karena tape itu Saccharomyces ya. Tape itu setahu saya Saccharomyces cerevisiae itu kamirnya, sedangkan jamurnya adalah Aspergillus oryzae. Kemudian oncom, jelas Neurospora cytopila, jamur yang berwarna itu apa? Ungu, kok ungu, orange. Tempe tadi Rhizopus, berarti Aspergillus wenti adalah kecap. Wenti kecap. Jawabannya D. Nomor 5. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi seperti pada pembuatan tape adalah, tape itu kan diperam. Tujuannya apa? Biar tidak kena oksigen. Berarti dia bersifat anaerob. Berarti tidak perlu oksigen. Berarti jawaban 2 ini, C, D ini sudah jelas salah ya. Jadi nggak usah kita lirik untuk mencari jawaban. Berarti tinggal A sama B. Nah, sekarang kita cari ya. Tape itu kan identik dengan alkohol. Yang ada alkoholnya berarti ini B ya. CO2 plus alkohol plus energi. Berarti jawabannya B. Ya, betul. Nomor 6. Prinsip pada bioteknologi industri adalah, nah kita cari satu persatu. Menggunakan teknik fermentasi, memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan komersial ya. Menggunakan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, cari yang paling tepat. Memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Nah, inilah yang paling tepat. Karena apa? Ada kata-kata ini ya. Kebanyakan menggunakan mikroorganisme ya, ada kata kuncinya mikroorganisme. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 7. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kecuali ingat ada kata kecuali, berarti yang salah ya. Pengembangan cloning benar. Cloning itu apalagi di bidang peternakan dapat dihasilkan susu yang banyak, susu banyak, telur ataupun juga daging, berarti menguntungkan. B. Pengembangan hewan transgenik ini juga sama, hewan transgenik ya. Ini tujuannya apa? Dihasilkan produk yang lebih berkualitas. C. Pengembangan protein sel tunggal, ini dihasilkan protein murni ya. Biasanya untuk makanan suplemen. Pengembangan teknik fermentasi makanan, ya, makanan yang dihasilkan dengan teknik fermentasi dibudidayakan dengan cara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Hampir semuanya benar, tetapi yang sedikit yang dikonsumsinya tidak secara besar-besaran ya, hanya untuk suplemen, menurut saya adalah C. Jadi jawabannya C. Ya, sekarang nomor 8.
Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan. Berikut dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan adalah, langsung saja, lingkungan, cari yang ada hubungannya dengan lingkungan. D ya, mengurangi plasma nutfah di Indonesia. Ya, kalau sudah diciptakan bahan pangan transgenik, kemudian juga yang lainnya, otomatis sumber keanekaragaman hayati atau plasma nutfahnya itu menjadi terganggu. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut dengan hormon insulin untuk menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang dibuat dengan cara menyisipkan gen, namanya adalah rekayasa genetika. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena, ya, kita cari, diproduksi dalam skala besar untuk memanfaatkan mikroorganisme. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri. Nah, ini B ya jawabannya. Langsung saja. Langsung kita lanjutkan. Sekarang yang isai ya. Perhatikan data gizi bahan makanan pada tabel berikut. Zat gizi satuan, di sini ada kedelai, ada tempe. Nah, kita bandingkan komposisi kedelai mulai dari energi sampai komposisi airnya ini ya dengan tempe. Nah, ada pertanyaannya. Data tabel di atas merupakan komposisi zat gizi pada kedelai dan tempe. Ya. Berdasarkan tabel tersebut, komposisi gizi kedelai lebih bagus daripada tempe. Iya ya, ini ya. Nih, energinya saja ini kedelai 381, sedangkan tempe hanya 201. Terus apalagi ya yang lebih tinggi? Nah, protein juga lebih tinggi, lemak juga lebih tinggi, hidrat arang juga lebih tinggi. Ya, ternyata lebih tinggi kedelai. Tetapi, mengapa banyak orang mengatakan mengonsumsi tempe lebih baik daripada mengonsumsi kedelai? Kita cari jawabnya. Nah, ini jawabnya. Jawaban ini saya ambil dari buku guru. Sekaligus nanti sebagai perbandingan saya beri jawaban berdasarkan dari sumber yang lain ya. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang, ya rhizopus tadi ya, akan diuraikan menjadi asam amino, sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Jadi ini nitrogen terlarutnya mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan nitrogen terlarut, maka pH juga akan mengalami peningkatan. Nilai pH atau keasaman untuk tempe yang baik berkisar antara 6,3 sampai 6,5. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama proses fermentasi, karbohidrat protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna dan juga lebih mudah diserap. Itu jawabannya. Nah, saya tambahkan jawaban dari saya ya. Ini karena zat-zat yang terkandung dalam tempe sudah mengalami proses fermentasi oleh bakteri Rhizobium. Hal ini ini bukan bakteri Rhizobium ya. Kalau Rhizobium itu yang mengikat nitrogen maksudnya. Bakteri itu tadi kapangnya tadi kan Rhizobium, bukan Rhizopus ya. Jadi ini memang saling bekerja sama. Hal ini akan membuat zat-zat kandungan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh.
Meskipun komposisi zat kedelai lebih bagus, namun banyak dari zat-zat tersebut yang tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga banyak ahli yang menilai bahwa konsumsi tempe lebih baik daripada kedelai. Ini jawabannya. Kita lanjutkan nomor 2. Salah satu teknik rekayasa genetika yang dikembangkan adalah cloning. Teknik ini dilakukan dengan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Coba jelaskan bagaimana proses cloning dilakukan oleh para ilmuwan. Jawabannya, cloning dilakukan dengan mengambil sel tubuh domba, misalnya sel kulitnya disebut domba A. Lalu sang ilmuwan mengambil sel telur dari domba lain, kita sebut domba B. Sel kulit domba A diambil inti selnya saja dan sel telur domba B dihilangkan inti selnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya sel tersebut akan berkembang layaknya embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain, domba C ya. Setelahnya akan lahir domba yang mirip dengan identik dengan domba A. Jadi intinya itu mengambil sel telur dipindahkan di sel tubuh ya. Kebetulan ini sel kulit ya. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, disuntikkan atau ditempelkan di rahim domba C. Nah, ini nanti setelah lahir anak dombanya akan mirip identik dengan domba A ya. Padahal intinya dari domba B seperti itu. Nah, sedangkan prosesnya sendiri ya, ini pertama, mempersiapkan sel donor yang ingin dikloning dilakukan dengan cara memisahkan inti sel dari sel yang ingin dikloning dari sel lain. Siapkan sel telur ya, jadi ada satu sel yang cuma diambil sel telurnya saja. Ambil sel telur dari suatu spesies lalu pisahkan inti sel telurnya. Masukkan inti sel dari donor ke dalam sel telur. Sampai tahap ini kita memiliki inti sel donor tanpa tubuh sel telur tanpa inti selnya itu ya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengimplantasikan inti sel donor ke dalam sel telur hewan yang lain ya, makhluk yang lain. Masukkan hasil implantasi ke dalam rahim, lalu tinggal menunggu hasil cloningannya lahir. Seperti itu langkahnya. Kita lanjutkan nomor 3. Bioteknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebutkan 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan pangan hasil bioteknologi yang sering ditemukan dalam tempe, tape, yogurt, keju, nata de coco, dan kecap. Tempe dibuat dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus dari bahan kacang kedelai. Kecap dibuat dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae dari bahan kacang kedelai. Keju dibuat dengan bantuan jamur Penicillium recouforti dari bahan susu. Mentega dibuat dengan bantuan bakteri Lactobacillus lactis dari bahan susu. Spirulina, protein sel tunggal untuk suplemen dan sumber nutrisi dari cyanobacteria. Ya ini ya, contoh 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tempe, kecap, keju, mentega, spirulina. Ini diambil dari ini PST, protein sel tunggal. Nomor 4. Perkembangan bioteknologi terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Menurut kamu, apa dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan? Ini jawabannya. Dampak negatif dari penggunaan bioteknologi adalah munculnya
alergi pada saat mengonsumsi bahan makanan hasil rekayasa genetika. Kemudian limbah dari proses pembuatan produk bioteknologi dan produk minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak tersebut berupa kebiasaan meminum minuman beralkohol sehingga menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan. Nah, ada jawaban lagi dari saya. Dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan antara lain ya, ada sebagian masyarakat yang menolak bioteknologi karena dianggap melawan kodrat alam seperti cloning ya. Kekhawatiran terhadap dampak negatif dari organisme transgenik yang belum teruji, barangkali menghasilkan efek samping dari organisme transgenik baik pada hewan maupun tumbuhan. Kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya transfer gen pada manusia ya, bisa saja mengalami mutasi dan sebagainya sehingga akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Kekhawatiran terhadap kemungkinan tanaman transgenik tahan lama melakukan persilangan dengan tanaman liar akan menghasilkan tanaman bunga yang tahan pestisida sehingga sulit diberantas. Nomor 5, sebutkan 3 alasan mengapa perlu dikembangkan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik. Jawabannya ini ya, transgenik perlu dikembangkan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas yang unggul dan tahan lama. Jawaban dari saya, perlu dikembangkan yang pertama, perlunya bahan makanan dalam jumlah banyak. Yang kedua, perlunya bahan makanan yang bersifat unggul dalam kualitas. Yang ketiga, menurunkan kerugian karena hama dengan menggunakan ini ya, tanaman-tanaman transgenik itu tahan lama ya. Jadi lebih untung kalau dari segi ekonomis karena tanaman itu tidak cepat busuk dan tahan hama. Seperti itu ya. Demikian tadi pembahasan mengenai materi bioteknologi. Mohon maaf jika pembahasan yang kami berikan tidak sempurna dan salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.